Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam kelas 5 bab 7 tentang ketika kehidupan telah berakhir. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, sebelum kita memasuki pelajaran, sebelumnya kita harus mengetahui tentang tujuan kita belajar hari ini. Yang pertama, agar nanti kalian dapat meyakini adanya hari akhir dengan benar. Yang kedua, dapat menumbuhkan sikap gotong royong dan mawas diri sebagai bentuk keimanan pada hari akhir dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan makna iman pada hari akhir dengan benar. Yang keempat, menceritakan perjalanan peristiwa hari akhir dengan benar. Yang kelima, menjelaskan makna kalimat tarjih dengan benar. Yang keenam, menemukan hikmah beriman kepada hari akhir dengan benar. Oke. Di sini yang pertama, ketika kehidupan berakhir, kita akan memahami hari akhir itu. Nah, sebagai awalan, pernahkah kalian berpikir tentang apa yang akan terjadi setelah kita meninggal nanti? Nah, hari akhir itu adalah saat di mana semua kehidupan di bumi akan berakhir. Kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi hari itu. Nah, seperti dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 3-5. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Wa takunul jibalu kal iyanil manfus. Ya, yang artinya, tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Quran surat Al-Qari'ah ayat 3-5. Nah, untuk lebih lanjut, kita next. Pengertian beriman kepada hari akhir. Nah, baik anak-anak, yang pertama, iman itu artinya kepercayaan atau keyakinan. Jadi, beriman kepada hari akhir adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati akan datangnya hari akhir atau hari kiamat. Hari akhir atau hari kiamat itu merupakan peristiwa hancurnya seluruh alam semesta dan segala isinya. Percaya akan terjadinya hari kiamat itu juga termasuk dalam rukun iman yang kelima. Nah, untuk pembahasan yang lebih lanjut tentang makna beriman kepada hari akhir, yaitu beriman kepada hari akhir adalah cara kita untuk mengenal Allah sebagai pencipta dan penguasa alam semesta. Bahwa ketika Allah sudah berkehendak, kita itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dan juga kita menyadari bahwa hidup ini hanya sementara dan akan berakhir, sehingga mendorong kita untuk berbuat baik lagi. Selain itu, kita juga percaya bahwa setelah kehidupan di dunia ini ada kehidupan abadi di akhirat, baik surga maupun neraka. Jadi kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Yang selanjutnya, jenis-jenis hari akhir. Jenis-jenis hari akhir dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, kiamat sughra, yang kedua, kiamat kubra. Kiamat sughra adalah kiamat kecil yang terjadi setiap hari. Contohnya kematian seseorang, bencana alam, dan perang kecil. Nah, di sini juga tertera dalam Al-Quran, Quran surat Al-Imran ayat 185. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Yang artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati,
hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Itu tadi penjelasan dari Al-Quran tentang kematian seseorang, bahwa yang namanya orang hidup itu pasti akan merasakan yang namanya kematian. Yang kedua, kiamat kubro, kiamat besar yang menghancurkan seluruh alam semesta, ditandai dengan berbagai tanda seperti munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, dan terbitnya matahari dari barat. Nah, yang selanjutnya ini ada tanda-tanda hari akhir. Yang pertama munculnya Dajjal, yang kedua turunnya Nabi Isa alaihissalam, yang ketiga terbitnya matahari dari barat, yang keempat munculnya binatang yang berbicara, yang kelima turunnya Imam Mahdi, yang keenam keluarnya Ya'juj Ma'juj, yang ketujuh munculnya Tuhan. Nah, baik anak-anak, kita akan melanjutkan tentang contoh dari kiamat kubro. Kiamat kubro contohnya yang pertama yaitu bencana alam. Nah, bencana alam itu seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan banjir. Nah, itu merupakan contoh kiamat kecil yang sering terjadi dan kita juga beberapa sudah merasakan ataupun bisa melihat. Nah, yang kedua tentang wabah penyakit. Wabah penyakit ini kita juga pernah merasakan di tahun 2019 sampai 2021, yaitu penyakit menular seperti flu burung dan COVID-19. Itu juga termasuk kiamat kubro karena dapat menyebabkan kematian. Nah, contoh yang ketiga, perang dan konflik seperti perang kecil dan konflik antar negara. Itu juga merupakan contoh dari kiamat kubro yang menyebabkan penderitaan dan kerusakan, seperti dalam berita-berita tentang konflik antara Palestina dan Israel. Nah, baik anak-anak, kita lanjut ke contoh kiamat kubro. Yang pertama terbitnya matahari dari barat, yang kedua munculnya Dajjal, yang ketiga turunnya Nabi Isa, yang keempat turunnya Imam Mahdi, yang kelima keluarnya Ya'juj Ma'juj, yang keenam munculnya Tuhan. Baik, untuk menyiapkan diri untuk hari akhir itu ada beberapa hal yang harus kita dan kalian lakukan. Yang pertama, melaksanakan sholat 5 waktu dengan khusyuk. Nah, itu adalah cara kita agar mendekatkan diri kepada Allah. Terus, selain melaksanakan sholat 5 waktu, juga kita harus berbagi rezeki kepada orang yang membutuhkan, karena itu merupakan amalan yang dianjurkan. Terus yang ketiga, kita juga harus mempelajari ilmu agama. Kenapa? Karena ketika kita mempelajari ilmu agama akan membantu kita dalam memahami makna hidup dan hari akhir itu. Yang keempat, hindari perbuatan buruk dan selalu berusaha untuk berbuat baik kepada sesama. Jadi kalau anak-anak berantem itu tidak boleh, harusnya kita harus berbuat baik kepada teman kita sendiri, baik teman di sekolahan maupun teman di kelas. Oke, yang selanjutnya kejadian hari akhir. Nah, pernah nggak anak-anak berpikir apa yang terjadi setelah kita meninggal? Nah, kita akan melalui beberapa tahapan penting ketika kita nanti sudah meninggal. Nah, apa aja itu? Nah, setelah ini kita akan mempelajari lebih lanjut. Nah, ini perjalanan kehidupan manusia. Nah, posisi kita sekarang ada di alam dunia. Nah, setelah kita di alam dunia, kita meninggal, kita akan melanjutkan perjalanan ke alam kubur, terus kehancuran alam semesta, menuju hari kebangkitan, menuju padang mahsyar, terus mendapatkan syafaat, lalu kita dihisab, terus penyerahan catatan amal, lanjut ke yaumul mizan, telaga, terus ke sirat. Nah, yang terakhir itu nanti kita
akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim untuk menentukan kita akan ke surga atau ke neraka. Nah, baik, penjelasannya dari perjalanan kita tadi setelah kita meninggal, yaitu yang pertama yaumul ba'ats, bangkit dari kubur. Nah, di sini juga dijelaskan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 16. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Yang artinya kemudian sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan dibangkitkan. Nah, setelah kita nanti meninggal, kita akan menunggu hari kiamat itu. Setelah hari kiamat nanti datang, kita lalu akan dibangkitkan. Nah, perjalanannya yang pertama yaitu kita akan mengalami tidur yang panjang. Setelah meninggal, kita akan tertidur dalam kubur. Yang kedua, kita nanti akan terbangun. Nah, saat hari kiamat tiba, kita akan terbangun dari tidur kita. Tetapi setelah malaikat Israfil meniup sangkakalanya. Nah, nanti semua umat manusia yang sudah meninggal ketika mendengar malaikat Israfil meniup sangkakala atau trompetnya, kita semua akan bangun. Nah, kita akan melanjutkan perjalanan ke pertemuan, hari pertemuan. Kita akan bertemu dengan malaikat dan dipertanyakan tentang amal-amal. Yang selanjutnya yaumul mahsyar, tempat berkumpulnya semua umat manusia. Nah, yang pertama kita akan mengalami perjalanan panjang. Kita akan melakukan perjalanan panjang menuju ke padang mahsyar, tempat berkumpulnya semua manusia. Setelah kita melakukan perjalanan, kita akan bertemu di padang mahsyar. Semua orang yang pernah kita kenal nanti kita akan bertemu di padang mahsyar. Baik yang selama di dunia itu baik kepada kita ataupun yang jahat. Nah, setelah kita bertemu, berkumpul, kita akan menunggu penilaian. Kita akan menunggu untuk diadili dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaumul hisab atau perhitungan amal. Nah, nanti anak-anak itu yang pertama akan dibukakan buku amal kita. Semua amal perbuatan kita baik dan amal buruk itu dicatat di buku amal masing-masing. Yang kedua, nanti kita akan ditimbang amalnya. Nah, amal baik dan buruk kita akan ditimbang menggunakan timbangan yang sangat adil. Setelah ditimbang, nanti akan ada perhitungan. Nah, berdasarkan hasil perhitungan, kita akan mendapat balasan yang setimpal, baik surga maupun neraka, tergantung amal perbuatan kita sendiri selama hidup di dunia. Nah, yang selanjutnya yaumul mizan, penimbangan amal. Di sini ada tindakan baik. Semua kebaikan yang kita lakukan akan diletakkan di satu sisi timbangan. Nah, tindakan buruk, semua kejahatan yang kita lakukan akan diletakkan di sisi timbangan lainnya. Nah, nanti akan ketemu hasil penimbangannya. Sisi timbangan yang lebih berat akan menunjukkan hasil penimbangan amal kita itu. Ketika amal baik kita selama kita hidup itu banyak, berarti nanti hasilnya berarti amal baik kita akan lebih banyak daripada amal buruk kita. Yang selanjutnya yaumul jaza, yaitu pemberian balasan. Nah, setelah kita tadi ditimbang, dihisab, nah amal kita, hasil dari amal baik dan amal buruk kita itu nanti akan mendapat balasan. Balasannya surga dan neraka. Nah, orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan tempat di surga yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan abadi. Baliknya, orang yang tidak beriman dan melakukan banyak dosa akan mendapatkan tempat di neraka yang penuh dengan siksa dan penderitaan. Jadi anak-anak mau masuk surga atau masuk ke neraka? Kalau mau masuk surga, ya kita harus menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah dan kita harus menjalankan perintah-perintah Allah. Nah, hikmah dari beriman kepada hari akhir.
Dalam agama Islam, kita percaya bahwa kehidupan tidak berakhir di dunia ini. Ada kehidupan setelah kematian yang disebut hari akhir. Nah, mari kita pelajari lebih lanjut tentang hikmah beriman kepada hari akhir. Nah, di sini ada kalimat tarji. Mungkin ini kalimat tarji itu kita sudah sering mendengar yang bunyinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Kalimat tarji itu adalah kalimat pengingat untuk kita, mengingatkan kita bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Nah, selain itu juga untuk meningkatkan ketakwaan kita. Dengan mengingat hari akhir, kita akan lebih takut kepada Allah dan berusaha untuk menjauhi perbuatan dosa. Selain itu, kita juga akan termotivasi untuk selalu beramal. Kita akan terdorong untuk beramal soleh dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan di akhirat nanti. Nah, hikmahnya apa anak-anak? Setelah kita mempelajari hari akhir itu hikmahnya, kita akan menjadi lebih baik. Mengetahui tentang hari akhir membuat kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik dan berbuat kebaikan. Yang selanjutnya, dalam menjalankan ibadah, kita terdorong untuk menjalankan ibadah dengan khusyuk dan penuh keimanan. Selain itu, kita juga harus berbuat baik kepada siapapun. Nah, nanti hidup kita akan terasa bahagia, dengan lebih tenang dan bahagia karena yakin akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Alhamdulillah, kita sudah selesai dalam pembelajaran hari akhir atau hari kiamat. Mudah-mudahan anak-anak semuanya bisa mengambil hikmah dan bisa merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.